Oke, kita langsung mulai saja. Kita mulai saja, gas. Gas. Ya. Oke, selamat mengerjakan. Ada suaranya nggak? Ada dong. Oke, ini dia adalah B. Ya, sudah ada. Iya, sudah ada. Ada yang ulala. Iya, ada siapa nih? Kameranya jelek banget ya, saya matiin aja ya. Ada Yem, ya selamat untuk Yem. Kita tanpa basa-basi, kita langsung saja mulai ke kelasnya ya. Kecil Min.
Apa suara saya? Gambarnya. Oh ya udah, kita tanpa panjang lebar kita langsung aja mulai live class bersama Kak Putri Aulia. Dipersilahkan. Terima kasih Kak Mince untuk openingnya. Hai, selamat malam teman-teman. Gimana kabarnya? Boleh tulis di kolom komentar ya, supaya kita tahu gimana kabar kalian masing-masing. Baiklah. Ada yang sedang tidak mood dan memiliki kabar yang kurang baik. Semoga kalian baik-baik saja ya semuanya. Oke, teman-teman. Tadi untuk yang soalnya saya perhatikan masih ada beberapa yang salah menjawab. Kenapa nih? Saya ingin tahu sebelum kita bahas ke soalnya ya. Maaf suara saya agak datar karena saya lagi sariawan, jadi teman-teman mohon pengertiannya ya. Waktunya kecepatan ya. Oke. Teman-teman, karena kita ini untuk TKP biasanya diberikan waktu 20 detik per soal, makanya Kak adminnya juga menyesuaikan, tetapi biasanya kita juga diberi pilihan waktu sampai 30 detik. Mungkin kecepatan karena kalian membaca soalnya, bukan soalnya maksudnya, karena si materinya itu panjang ya. Jadi saya sengaja milih soalnya yang panjang-panjang. Kenapa? Supaya kita bisa lebih fokus dan juga bisa menentukan pilihan. Kemarin minggu lalu banyak yang komentar, Kak, soalnya terlalu mudah, terus nggak terlalu menantang gitu. Makanya saya ingin memberikan soal yang agak panjang supaya kita bisa lebih tertantang nih ngisinya. Nah, teman-teman, supaya kita tidak menghabiskan banyak waktu, saya mau kasih dulu aturan ya, karena takutnya seperti minggu-minggu sebelumnya ketika kita memberikan soal, teman-teman malah jawab di kolom komentar nih. Jadi gini ya teman-teman, untuk aturan yang pertama, kita akan bahas soal pretest, tetapi saya hanya akan memberikan 3 soal yang akan dibahas saja, supaya kita punya lebih banyak waktu untuk membahas soal lainnya. Untuk soal pretest, kalian boleh jawab di kolom komentar, tetapi untuk soal yang baru, kita akan jawab di polling. Dan saya akan berikan 30 detik untuk membaca soal, serta 30 detik untuk menyiapkan pollingnya. Gimana, teman-teman setuju nggak? Setuju ya? Oke. Saya akan langsung mulai di share screen. Sudah muncul? Oke, seperti yang teman-teman tahu, kita akan membahas tentang anti-radikalisme. Mungkin sebagian dari kita berpikir bahwa anti-radikalisme ini pasti kaitannya dengan terorisme ataupun hal-hal yang memang menyimpang. Tetapi yang perlu kita ketahui bahwa anti-radikalisme ini bukan hanya tentang teroris, tetapi bisa juga berkaitan dengan ideologi, cara pandang, politik, dan juga hal-hal yang berkaitan dengan sosiokultural. Jadi teman-teman jangan hanya terpaku pada terorisme saja seperti yang biasa kita lihat di media sosial ataupun di TV-TV ya. Suaranya kecil. Apakah kecil di semua orang, teman-teman? Bentar. Agak bindeng. Mungkin karena saya lagi sariawan mungkin ya. Apakah sudah jelas, teman-teman? Oke, mohon maaf ya kalau mungkin agak kecil, bisa jadi itu karena sinyalnya.
Nah, teman-teman bisa lihat untuk yang nomor 6 ini ada antiradikalisme. Definisinya ini untuk menjaring informasi dari individu tentang pengetahuan terhadap antiradikalisme, kecenderungan bersikap, dan bertindak saat menanggapi stimulus dengan beberapa alternatif situasi. Untuk definisinya mungkin agak sedikit bingung, tetapi teman-teman bisa dengan mudahnya menganggap bahwa antiradikalisme ini berkaitan dengan paham. Oke, ideologi saya ini berarti saya tidak boleh menganut hal-hal yang di luar itu. Jadi gampangnya seperti itu, teman-teman. Untuk penjelasan lebih jelasnya, bisa dilihat di sini ya. Radikalisme, terutama dalam konteks politik, dikaitkan dengan pandangan ekstrim dan keinginan untuk perubahan sosial yang cepat. Radikalisme adalah konsep dengan arti yang sangat luas dalam konteks agama dan budaya. Radikalisme berhubungan dengan pemaksaan ideologi atau paham yang menyimpang dan mendiskriminasi orang-orang yang berbeda keyakinan. Oke, seperti yang bisa kalian baca, di sini juga ada tentang politik, sosial budaya, dan juga paham-paham agama yang biasanya kalau di Indonesia itu kan dikaitkan dengan hal-hal ekstrim. Bukannya saya menyinggung suatu agama, tetapi karena di Indonesia ini mayoritasnya Islam dan juga kaitannya banyak dengan teroris, biasanya radikalisme ini dikaitkan dengan agama-agama mayoritas. Tetapi itu yang harus dihilangkan dari pola pikir kita supaya kita memilih pilihan yang objektif, teman-teman. Jangan sampai pandangan kita ini subjektif hanya karena status quo di masyarakat kita seperti ini. Oke, untuk definisinya boleh kalian screenshot ya. Selanjutnya kita akan ke cara cepat menjawab soal anti-radikalisme. Seperti yang bisa teman-teman lihat di sini, untuk opsi pertama, kalian bisa memilih opsi yang menghargai pandangan, prinsip, budaya, agama, dan juga ras. Untuk jelasnya, kita pastinya harus memilih opsi yang menghargai dan juga menghormati masyarakat yang multikultural. Opsi yang kedua, memilih opsi yang mengedepankan Pancasila dan kewajiban sebagai WNI. Pastinya untuk opsi yang kedua ini mudah diketahui ketika memang di jawabannya ada kata Pancasila ataupun ideologi. Tetapi kan karena kita sedang belajar untuk lebih menantang diri, kita mencoba, saya yang membuat soal, mencoba untuk menghindari kata-kata Pancasila secara eksplisit, supaya kita bisa lebih berpikir kritis. Tetapi untuk di soal aslinya, biasanya memang ada kata Pancasila yang secara jelas digambarkan ataupun dituliskan di jawabannya. Jadi teman-teman bisa dengan mudah nih menjawab soal yang memang ada kata Pancasila ataupun ideologi yang ada di Indonesia. Untuk opsi yang ketiga, memilih jawaban yang tidak diskriminatif terhadap orang lain. Untuk yang diskriminatif ini bukan hanya terhadap masyarakat luas, tetapi untuk soal-soalnya ada kaitannya juga dengan pandangan pria dan laki. Misalnya, untuk lelaki biasanya ada patriarki. Teman-teman mungkin tahu patriarki itu apa, yaitu kelas pria yang menganggap dirinya lebih unggul dari perempuan. Ataupun ada tentang misogini. Misogini adalah pandangan yang membenci perempuan tanpa alasan, baik itu dilakukan oleh perempuan ataupun laki-laki. Maka diskriminatif biasanya juga berkaitan dengan kedua hal tersebut. Lalu untuk opsi yang keempat, memilih jawaban yang memberikan pengertian dan juga kebebasan selama tidak melanggar aturan. Tadi di soal yang pretest itu ada tentang kebebasan nih, yang soal si A membaca buku komunis dan Orde Baru, Orde Lama ya. Di sini juga jelas bahwa kita akan memberikan jawaban yang memang memberikan kebebasan kepada seseorang untuk melaksanakan hak-haknya selama itu tidak melanggar aturan Pancasila ataupun ideologi dasar. Untuk opsi yang kelima, memilih jawaban yang tegas mempertahankan keyakinan dan pilihan dalam beragama. Pastinya seperti yang kita sampaikan tadi, ada kebebasan untuk memilih agama, untuk melaksanakan ibadah, dan juga selalu nih di soal anti-radikalisme ini ada kaitannya tentang ibadah dan juga keyakinan. Belum dirubah share screen-nya. Untuk opsi terakhir, memilih opsi yang memberikan solusi bijak dan problem solving. Untuk problem solving bukan hanya ada di materi yang profesionalisme, pelayanan publik, atau lain-lain, tetapi juga ada di setiap materi TKP. Makanya teman-teman harus bisa memilih maksudnya memilih jawaban dengan hati-hati supaya kita bisa menentukan pilihan dengan bijak dan juga memposisikan diri kita dalam soal itu. Untuk selanjutnya, kita akan ke pretest.
seperti yang tadi kita atur di pembicaraan sebelumnya, teman-teman boleh jawab di kolom komentar ya untuk pretestnya supaya kita bisa sama-sama belajar, karena tadi baru setengahnya yang menjawab di Kahoot. Silahkan dibaca ya teman-teman. Oke, kebanyakan menjawab C, tetapi tadi kalau saya tidak salah lihat, ada juga yang salah nih pilihannya. Coba, boleh teman-teman jujur, ada yang salah jawab Pak tadi? Bukan saya. Oke, kita lihat jawabannya. Di kantor Anda akan ada pengawasan rutin untuk memantau setiap pegawai yang menggunakan sosial media guna mencegah penyebaran berita hoax dan paham radikal. Menanggapi hal ini, Anda akan... Oke, teman-teman banyak yang jawab C. Oke, jawaban C adalah hal yang betul di sini. Betul di sini karena menyetujui pengawasan asalkan tidak melanggar hak dan privasi pegawai. Mungkin ketika kita berada dalam posisi ini dan pihak kantor menyarankan untuk ada pengawasan, pastinya kita agak kurang setuju ya. Kenapa? Karena kan sosial media ini untuk berekspresi. Dan kita juga punya hak-hak pribadi untuk menyampaikan sesuatu, untuk memposting sesuatu, mengikuti akun-akun tertentu. Tetapi, seperti yang biasa saya katakan, kalian juga harus memposisikan diri kalian dalam soal ini. Jangan hanya mempertahankan status quo kalian di kehidupan sehari-hari. Oleh sebab itu, untuk opsi yang C merupakan jawaban yang betul. Untuk kata color city, kenapa tadi salah? Jawabannya apa? Coba supaya bisa kita bahas. Tadi ada yang menjawab opsi D. Untuk opsi D nggak apa-apa loh teman-teman, kalian jawab ini karena setidaknya nilainya 4 ya, bukan 2 atau 1. Kita baca dulu jawabannya. Meminta waktu pada atasan untuk mendiskusikan pengawasan dengan rekan kerja lain untuk mengambil suara. Untuk opsi D ini ada kekurangannya karena boleh saja dilakukan, tapi pengawasan nampaknya tidak akan memberikan dampak buruk. Karena di sini sudah jelas ya, untuk memantau setiap kegiatan pegawai demi menghindari berita hoax. Berarti kan ini sudah ada urgensinya. Oleh sebab itu, diskusi sebaiknya dilakukan memang saat hal ini dibicarakan langsung, jangan meminta waktu lagi, supaya memang bisa kita tindak dengan cepat. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya ya. Silakan dibaca lagi teman-teman. Hebat nih kalian banyak yang pilih C. Tapi benar nggak ya C itu pilihan yang tepat? D, D, D. Oke, nggak ada yang memilih A gitu, diam saja. Biasanya kan kita kalau ada yang ngomongin politik dan tidak tertarik, pasti kita diam ya. Tapi emang sih jangan jawab yang A, karena ini jawaban yang salah. Aslinya A, iya memang betul. Oke, kita kunci jawabannya teman-teman. Opsi C, meminta mereka berhenti berdebat karena setiap orang punya hak untuk percaya dan memilih siapa yang mereka mau. Oke, alasannya karena menengahi perdebatan, responsif untuk mengambil tindakan tepat. Berarti kan kita menghentikan kedua belah pihak untuk saling berdebat ya.
Sedangkan untuk opsi D, meminta saudara saya supaya tidak menyinggung perasaan orang lain yang berbeda keyakinan dan pandangan politik. Untuk opsi D, kita hanya fokus pada satu orang saja, padahal kan di sini yang terlibat cukup banyak. Karena saudara Anda yang lain juga harus diminta berhenti, bukan hanya salah satunya saja. Ketika kita memilih opsi D, berarti kita condong untuk menghentikan hanya salah satu pihak saja. Jadi teman-teman harus berhati-hati untuk memilih opsi yang D, karena sedikit menjebak. Tetapi ketika kalian teliti, pasti bisa melihat kekurangannya. Kenapa tidak yang E? Mengalihkan pembicaraan dengan topik lain. Boleh nih teman-teman mengalihkan pembicaraan, tetapi kan sekali lagi ini memang terjadi di kehidupan nyata dan memang sesuai dengan kepribadian kita ya. Tetapi kalian juga harus menyesuaikan diri teman-teman, supaya apa yang dibicarakan ini tidak hanya dialihkan tetapi bisa dihentikan. Apalagi niatnya juga sudah tidak baik nih, ada kata-kata menyinggung, ada kata-kata yang memihak dan juga menampakkan sesuatu yang memang condong pada salah satu agama seperti itu. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya ya. Untuk pertanyaan, nanti teman-teman bisa ditanyakan di akhir setelah kita beres dengan soal. Oke, teman-teman, waktunya sudah habis ya. Kita lihat jawabannya. Oke, jawaban yang tepat adalah yang B. Kenapa kalian menjawab C, teman-teman? Bisa beritahu saya alasannya supaya kita bisa bahas di sini? Tadi ada yang komentar, saya jawab B tapi salah. Memang di Kahoot-nya itu apa opsi yang betulnya? Kita baca soalnya ya. Saat hendak membeli kopi di salah satu kedai kopi yang sudah terkenal, pastinya tahu dong kedai kopi mana. Si Bintang Bak ya. Teman Anda melarang Anda untuk membeli di sana karena perusahaan yang mengelola kedai kopi itu mendukung gerakan LGBTQ dan merupakan seorang kafir. Nah, ini waktu pas tahun 2019 dan juga ke belakang cukup terkenal nih isu-isu seperti ini untuk memboikot Starbucks dan juga kedai kopi yang mendukung LGBT. Tetapi sekarang dan tahun-tahun berikutnya juga sudah mulai mereda nih isunya, karena mungkin mereka juga ingin mencoba Starbucks ya. Oke. Padahal Anda juga tahu teman Anda menggunakan sosial media. Ini nih yang teman-teman harus perhatikan ketika orang lain memiliki pandangan bahwa kamu nggak boleh nih beli sesuatu di toko ini karena orang yang ataupun pemiliknya ini mendukung suatu gerakan LGBT gitu. Padahal kan apa yang kita gunakan sehari-hari juga pasti buatan produk luar kan, dan bukan tentu orang Islam gitu yang membuatnya. Apalagi untuk mayoritas nih, kita harus paham teman-teman. Tapi sekali lagi saya tidak bermaksud untuk menyinggung suatu agama, hanya saja kita mengambil studi kasusnya berdasarkan cerita nyata gitu. Kita lihat untuk opsi yang B, merupakan jawaban yang tepat karena memberikan opini kontra dengan mengatakan bahwa apa yang ia gunakan juga merupakan produk luar yang sama-sama mendukung LGBT. Oke, alasannya karena mempertahankan apa yang menjadi hak Anda selama tidak menyalahi aturan, juga menunjukkan penegasan, prinsip, dan rasa saling menghargai. Untuk memberikan opini kontra ini bukan berarti kita ingin berdebat, teman-teman, tetapi kita ingin memberikan kejelasan dan juga menegaskan prinsip kita bahwa kita punya hak pribadi dan juga kita nih punya posisi, kita punya hak memilih untuk melakukan apa yang kita mau, membeli apa yang kita mau selama tidak menyalahi aturan. Di sini kita juga memberikan penegasan bahwa orang yang melarang kita ini juga melakukan hal-hal yang di luar dugaannya, karena apa yang ia gunakan seperti handphone, sosial media, atau hal lainnya juga buatan produk luar yang bisa saja mendukung gerakan LGBT.
Oke, untuk yang menjawab C, sebetulnya ini bukan hal yang salah, memang bisa dibenarkan juga teman-teman. Menjelaskan dengan singkat bahwa saya hanya akan membeli kopi, bukan mendukung gerakan LGBT. Kenapa kita memberikan penjelasan singkat di sini? Ya mungkin karena kita nggak mau ambil pusing, tetapi untuk alasan jelasnya, karena cepat tanggap walau hanya sekedar memberi pemahaman singkat. Namun yang harus diperhatikan adalah posisi kita sebagai pribadi. Kita memiliki hak individu dan juga kita memiliki kewajiban untuk memberikan pengertian. Sekalipun memang teman kita ini bengal nih, nggak mau menerima opini orang lain, tetapi untuk opsi C ini ada kekurangannya karena menjelaskan secara singkat saja tidak cukup. Anda harus menegaskan posisi Anda sekali lagi, seperti itu. Oke. Untuk opsi yang A lebih aman, mengalah untuk kali ini agar tidak terjadi perdebatan. Sekali lagi teman-teman, mungkin ini pilihan kalian di kehidupan nyata, tetapi jangan sampai disamakan dengan soal. Oke, sebelum kita mulai ke soal baru, ada yang mau ditanyakan dulu tidak supaya tidak terjadi perdebatan ataupun opini kontra nih? Oke, kita lanjut saja ya teman-teman. Ada sekitar 8 atau 10 soal tergantung waktu yang bisa kita pakai di sini karena waktunya terbatas. Oke. Kontra itu sebetulnya tidak selalu mengundang masalah, tergantung dari soal dan konteksnya seperti apa. Ketika kalian dimarahin nih, ataupun ada orang yang menjelekan kalian, lalu kalian diam saja dan juga mengalah, kan bukan jawaban yang tepat. Ada kalanya kita memang harus bersikap tegas, berani, dan juga memposisikan diri, seperti itu. Kita lanjut ke soal berikutnya ya. Ingat teman-teman, untuk maksudnya untuk soal yang ini, kalian jawab di polling. Silakan baca baik-baik sebelum saya mulai pollingnya. Jangan jawab di kolom komentar, teman-teman. Kan kita sudah setuju. Oke, saya tutup pollingnya ya, karena sudah lebih dari 30 detik. Siap ya teman-teman? 1, 2, 3. Akan saya share untuk pollingnya. Oke, mayoritas menjawab yang B, lalu kedua terbanyak ada di posisi B, C, dan A. B, D, C, A. Oke. Supaya lebih fokus, kita perhatikan lagi soalnya. Saat dipindah tugaskan, Anda sering bersosialisasi dengan masyarakat lokal termasuk anak-anak. Pastinya teman-teman tahu dong tentang OPM ya, Operasi Papua Merdeka. Dan sekarang emang lagi booming nih OPM yang menyandra seorang pilot. Makanya kita harus mengisi soal ini hati-hati, apalagi ada kaitannya dengan anak-anak. Kita lihat jawaban yang tepat. Opsi B, selama teman-teman yang menjawab opsi B merupakan jawaban yang tepat, memberikan pemahaman Pancasila secara menarik dan menjelaskan bahwa Papua adalah bagian dari Indonesia. Nah, ini seperti cara cepat yang kita jelaskan tadi ya sebelum kita mulai ke soal, biasanya kata ataupun jawaban yang mengandung Pancasila menandakan pilihan yang tepat untuk materi radikalisme, anti-radikalisme. Untuk alasan jelasnya, karena sangat penting untuk menumbuhkan benih-benih Pancasila pada anak seusianya supaya tidak ada lagi pemikiran untuk memisahkan diri dari kedaulatan. Apalagi ketika anak-anak ini kan mudah dipengaruhi dan seperti yang kita tahu untuk pendidikan ataupun pemahaman
saudara kita di Papua ini biasanya kurang. Karena kenapa? Selain karena kurangnya SDM dan juga mereka mudah terpengaruh oleh anggota-anggota yang memberontak seperti Ormas ataupun OPM yang ini. Oke, tadi ada yang menjawab opsi A untuk polling kedua terbanyak. Untuk opsi D. Memotivasinya untuk belajar dan mengejar cita-cita di luar Papua supaya punya kehidupan yang lebih baik. Pastinya kita ingin saudara-saudara kita di Papua sana untuk punya kehidupan dan juga masa depan yang lebih baik. Tetapi ada kekurangan di opsi D ini. Karena memotivasinya bisa membangkitkan semangat untuk cinta tanah air, tetapi tetap saja pemahaman Pancasila perlu diberikan sebelum memberikan motivasi. Jadi hal pertama ataupun langkah yang pertama harus kita lakukan adalah memberikan dulu pemahaman tentang Pancasila, baru memotivasi mereka untuk belajar di luar Papua. Oke. Kita lanjut ke soal berikutnya. Silakan dibaca, teman-teman. Oke, sudah lebih dari 30 detik, saya akan buka pollingnya. Saya tutup ya, karena sudah 1 menit dari membaca soal sampai ke polling. 1, 2, 3. Oke, jawaban A dan B ini balap-balapan nih, berarti soalnya lumayan mengecoh dan juga jawabannya dikit mirip-mirip. A ada 121 orang, B ada 138. Anda memiliki teman beragama Kristen. Saat makan siang, teman Anda, C, membawa bekal daging babi, lalu teman Anda yang lain, B, mengatakan bahwa babi juga haram dalam agama Kristen. Mendengar hal itu, mereka berdua berdebat, dan C merasa B terlalu mengurusi hidupnya karena punya keyakinan berbeda. Apakah teman-teman yang berbeda keyakinan di sini pernah menghadapi situasi seperti ini? Kita lihat ya jawaban yang tepat, karena tadi banyak yang memilih opsi A dan B, berarti opsi A dan B ini cukup mendekati ataupun memang mengecoh keduanya. Untuk jawaban yang tepat, B. Selamat mereka yang menjawab B. Menengahi dan mengatakan bahwa B dan C harus bisa mengendalikan diri dan C bisa makan apa yang ia mau sesuai keyakinannya. Ketika teman-teman membaca opsi B ini dengan teliti, pastinya kalian bisa tahu bahwa opsi B ini selain mencoba menengahi, tetapi juga mencoba mengajarkan mereka untuk menghargai satu sama lain. Alasannya karena hal ini merupakan tindakan tegas dan netral supaya masing-masing bisa saling nyaman dan menghargai. Hal ini juga mengisyaratkan bahwa B jangan memaksakan pendapat dan C harus lebih bijak dalam menanggapi pendapat orang lain. Lalu tadi ada yang banyak memilih opsi A. Menengahi dan mengatakan bahwa setiap orang punya pendapat dan harus saling menghargai. Opsi A ini boleh saja dipilih dan memang bukan hal yang salah, tetapi ada kekurangannya. Karena memang benar setiap orang punya pemikiran berbeda dan harus saling menghargai, tetapi dalam kondisi seperti ini, Anda harus bersikap tegas agar bisa menghentikan perdebatan. Jangan hanya sekedar menengahi dan juga mengatakan setiap orang harus menghargai, tetapi Anda juga harus memberikan pengertian kepada B dan C bahwa apa yang mereka lakukan ini tidak betul hanya karena C membawa bekal daging babi, lalu B merasa dirinya lebih superior ataupun
C tidak bisa menerima opininya dengan baik. Oke, kita lihat untuk jawaban tadi apakah hanya A dan B. Ada yang memilih C. Kenapa nih C, teman-teman? Tapi hanya satu orang. Memberikan pendapat lain supaya salah satunya bisa memilih yang benar dan salah. Kalau untuk opsi C ini sebetulnya seperti memperebutkan benar. Padahal kan benar hanya ada satu. Satu untuk C dan satu untuk B. Kenapa? Karena kan B punya pandangannya sendiri, C juga punya pandangan sendiri. Apalagi ketika mereka berbeda keyakinan, artinya mereka sudah belajar tentang prinsip dan juga hal-hal yang ada dalam agama mereka. Jangan sampai kita juga menjadi orang yang memaksakan kehendak dengan memberikan pendapat lain agar mereka bisa memilih benar atau salah. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Teman-teman, mohon fokus ya, karena untuk soal anti radikalisme ini biasanya soalnya panjang-panjang dan juga kalian memiliki waktu yang terbatas untuk menjawabnya. Silakan dibaca. Pollingnya akan saya launch sekarang, tetapi kalau kalian merasa lebih cepat bisa disilang ya. Maksudnya dihilangkan dulu pollingnya. Oke, teman-teman, waktunya sudah hampir 1 menit. Saya akan akhiri pollingnya sekarang. 1, 2, 3. Oke, jawaban yang paling banyak dipilih adalah opsi C, kedua terbanyak ada di opsi E dan juga D. Kita lihat jawaban yang tepat mana nih? Oke, tadi banyak yang C, meminta teman lain untuk menjaga perkataan mereka karena hal itu termasuk perundungan verbal. Untuk jenis soal yang ini termasuk dalam hal-hal yang diskriminasi, maka kalian ketika membaca soal ini harus memilih opsi yang memang tidak mendiskriminasi orang lain dan juga memilih opsi yang menghindari perundungan. Karena sudah jelas di soalnya ini dijelaskan bahwa teman mu'alaf Anda, maksudnya ini diolok-olok ya, walaupun Anda punya circle yang memang sering bercanda, tetapi untuk hal-hal yang berkaitan dengan etnis dan juga agama, lebih baik jangan dibawa bercanda. Sekalipun mungkin Anda merasa, nggak apa-apa, lagian kita kan teman. Nah, jangan seperti itu. Jadi, harap teman-teman bisa lebih berhati-hati dalam memilih opsi. Oke, untuk alasan yang C, kenapa poinnya 5? Karena berprinsip membela teman yang dirundung, terutama jika sudah menyangkut agama dan etnis. Di sini juga menjelaskan bahwa Anda bersikap anti-diskriminatif dan juga bisa memposisikan diri Anda untuk hal yang benar. Lalu tadi banyak yang memilih juga opsi mana ini? Kan banyak memilih ya, opsi kedua terbanyak dipilih adalah yang E. Mengatakan pada yang lain bahwa semua butuh proses untuk menyesuaikan diri. Kenapa untuk opsi E nilainya adalah 3? Karena yang harus lebih bisa menyesuaikan diri adalah orang yang suka mengejek ataupun circle teman-temannya ini. Bukan si A ataupun teman Anda yang jadi mu'alaf. Seharusnya yang bisa lebih mengerti adalah mereka yang mayoritas. Kan udah tahu A mu'alaf nih, apalagi dia baru belajar. Ya jangan diolok-olok. Teman-teman yang harus menyesuaikan diri supaya bisa membantu A untuk berkembang. Lalu untuk opsi yang C, salah. Opsi yang D tadi, meminta teman saya yang mu'alaf untuk tidak diambil hati jika mendengar hal seperti itu. Untuk opsi yang D kurang tepat,
Tapi poinnya 4 nih, nggak apa-apa teman-teman. Karena memberikan pengertian, tetapi hal ini bisa menjadi kebiasaan buruk bagi orang lain untuk terus mengejek. Kita juga harus memberikan pengertian kepada yang lain supaya mereka berhenti melakukan perundungan verbal dan bisa merubah perilakunya jadi lebih baik. Jangan sampai mereka hanya mengikuti kebiasaan masyarakat Indonesia yang memang suka mayoritasnya mungkin bercanda tentang agama ataupun tentang hal-hal yang berkaitan dengan etnis. Oke, teman-teman sudah bisa mulai pollingnya ya? Bentar. Oke, saya akan tutup pollingnya teman-teman, karena sudah lebih dari 1 menit. 1, 2, 3. Jawaban yang paling banyak dipilih adalah opsi yang A, kedua B. Oke, sebelum saya lanjut ke bahas soal, saya mau pastikan dulu apakah suara saya jelas teman-teman. Oke, aman ya. Kita lihat jawaban yang tepat. Betul yang memilih opsi A, membebaskan apapun keputusan dan pilihannya, dan jika ia ingin bertanya tentang agama, maka akan bersikap netral. Nah, di sini jelas ya bahwa orang yang memilih opsi A berarti mereka memiliki pandangan yang lebih visioner dan juga memiliki pikiran yang terbuka. Terbuka bukan berarti kita seperti orang-orang yang anti agama, tetapi kita memberikan kebebasan dan ruang bagi orang lain untuk menentukan pilihannya sendiri. Kenapa opsi A merupakan jawaban yang tepat? Karena bersikap netral serta menghargai apapun pilihannya, memberikan ruang baginya untuk belajar dan lebih meyakinkan diri tanpa mempengaruhi. Ini juga menjadi pelajaran bagi kita teman-teman ketika ada seseorang yang bingung ketika ia ingin belajar tentang agama ataupun ingin memiliki agama yang ia anut tetapi masih dalam proses berjalan seperti itu. Nah, jangan sampai kita mempengaruhinya. Maksudnya di sini mempengaruhi, nggak apa-apa lu mah ikut agama orang tua aja atau ikut agama mayoritas supaya lebih mudah gini-gini. Nah, jangan seperti itu. Ini juga menjadi hal yang bisa kita pelajari supaya bisa diterapkan di kehidupan kita. Oke, tadi banyak yang memilih opsi kedua itu adalah yang D. Meyakinkan untuk memilih salah satu agama yang dianut orang tuanya agar membuatnya lebih nyaman. Sebetulnya ini boleh saja dilakukan ketika memang kita tidak mau ambil pusing ataupun ingin teman kita ini supaya bisa memiliki teman lah seenggaknya gitu, teman seiman di rumahnya. Tetapi sayangnya pilihannya sendiri lebih utama dan jangan sampai Anda mempengaruhinya supaya pandangannya ini subjektif. Nah, ini harus dihindari. Untuk opsi D tadi tidak ada yang menjawab padahal poinnya 4. D. Memberikan referensi kekurangan dan kelebihan jika menganut agama tertentu. Sebetulnya boleh saja kita memberikan ataupun menjelaskan tentang kekurangan dan kelebihan suatu agama, tetapi kan kita bukan ahlinya. Maka lebih baik memintanya untuk bertanya hal tersebut kepada pemuka agama ataupun orang-orang yang memang belajar tentang teologi. Oke, saya yang D. Kita lihat yang D, memberikan referensi. Oh iya, yang tadi kita bahas ya. Oke, selama teman-teman tidak ada yang menjawab opsi yang E, karena pastinya kalian tahu opsi E itu konsekuensinya apa. Kita lanjut ke soal berikutnya.
Saya akan buka pollingnya sekarang. Oke, saya tutup ya. 1, 2, 3. Yang paling banyak dipilih adalah opsi C. Opsi C. Mengajak warga lain supaya tidak termakan provokasi dan lebih mementingkan kemanusiaan dan kewajiban agama. Pastinya ini sudah sesuai dengan cara cepat kita jawab yang tadi kita bahas di awal, yaitu dengan memilih opsi yang bijak dan juga mementingkan kepentingan umum. Sebetulnya untuk anti radikalisme ini bukan hanya tentang diri kita, tetapi juga tentang masyarakat di sekitar kita. Kenapa C jawabannya betul? Karena tidak perlu dilakukan jika kematiannya wajib. Sebentar. Mengajak warga lain. Oh maaf teman-teman, ini ada salah sebetulnya. Untuk opsi C ini adalah poin yang B. Melaporkannya pada polisi bahwa ada seorang mantan narapidana yang meninggal. Nah, untuk opsi B ini ada di C pembahasannya. Oke, kenapa tadi jawabannya yang gitu? Mengajak warga lain supaya tidak termakan provokasi. Oke. Nah, teman-teman mohon maaf tadi ada waktu saya buat soalnya ada kesalahan poin di sini. Jadi untuk opsi C jawabannya betul, tetapi pembahasannya ada di opsi yang A. Opsi A poinnya adalah 5. Karena bertindak sigap dengan menyadarkan warga lain dari provokasi dan mementingkan kemanusiaan serta kewajiban agama untuk mengurus jenazah. Nah, teman-teman mohon maaf sekali lagi karena tadi sebetulnya ada beberapa opsi yang saya acak, tetapi pembahasannya tadi tidak saya betulkan, maaf ya. Ya, poin C adalah 5. Kita bahas satu-satu supaya kita mendapat jawaban yang jelas. Mengikuti keputusan mayoritas karena tidak mengurus jenazahnya sendiri. Untuk opsi A, poinnya adalah 1. Kenapa? Karena di sini Anda tidak punya pendirian dan juga tidak berempati dan mengikuti hal yang salah. Untuk opsi A, jawabannya ada yang di B. Lalu untuk opsi B, melaporkannya pada polisi. Nah, untuk opsi B, jawaban pembahasannya ada di opsi C. Mohon maaf kalau kalian bingung teman-teman ya, tetapi akan saya coba jelaskan supaya lebih jelas. Lalu untuk opsi C seperti yang tadi ada di opsi A dan poinnya adalah 5 untuk opsi C. Opsi D, memanggil ketua RT atau pemuka agama di lingkungan saya untuk jadi penengah dan memberikan keputusan. Oke, untuk opsi D ini poinnya sudah tepat karena bertindak tepat sebelum memanggil ketua RT atau pemuka agama. Jadi untuk opsi D, pembahasannya tetap di opsi D. Dan poinnya adalah 4. Oke. Sekali lagi ya teman-teman, sebelum kita ke soal selanjutnya. Mengatakan pada si provokator bahwa saat dia meninggal. Nah, pastinya untuk opsi E ini kalian sudah bisa tahu bukan jawaban yang tepat dan kalian tentunya bisa memikirkan bahwa ini bukan pilihan yang sesuai. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya.
Oke, saya tutup. Yang banyak dipilih adalah opsi C. Dan kedua terbanyak ada di opsi E. Kita lihat pembahasannya. Opsi C poinnya adalah 5. Tetap mengungsi di tenda tersebut dan tidak mempermasalahkannya karena tidak akan menggoyahkan keyakinan saya. Betul ya teman-teman untuk opsi C ini karena Anda bersyukur dalam kondisi sulit dan jika Anda merasa memiliki iman yang kuat maka hal itu bukanlah masalah besar. Di sini juga jelas bahwa Anda menghargai bantuan mereka dengan tulus dan tidak mempermasalahkan hal tersebut hanya karena ada lambang salib. Lalu untuk opsi yang kedua terbanyak dipilih adalah yang E. Mengucapkan terima kasih pada relawan gereja dan meminta izin apabila diperbolehkan untuk menutup lambang salib karena mayoritas pengungsi berbeda keyakinan. Oke, teman-teman, ini harus diperhatikan baik-baik karena memang ada kata mengucapkan terima kasih, tetapi kekurangannya adalah Anda ingin menutup lambang salib tersebut hanya karena berbeda keyakinan. Hal ini tidak bisa dibenarkan sepenuhnya, apalagi mereka kan sudah bersedia membantu, mereka berbeda keyakinan dengan kita, sudah untung ada yang mau memberi bantuan gitu. Makanya lebih baik kita menerima apa adanya dan juga berterima kasih dengan tulus tanpa memperdebatkan sesuatu. Oke, boleh dilanjut ya, karena teman-teman pastinya paham untuk soal yang ini. Saya akan mulai pollingnya ya. Oke. Karena sudah lebih dari 30 detik untuk polling akan saya tutup. Kalau belum kebaca, teman-teman bisa silang di atas ini nih. Untuk polling itu bisa dihilangkan, jadi teman-teman bisa baca dulu. Oke, saya tutup ya. Kita lihat. Opsi yang banyak dipilih adalah yang E, lalu kedua terbanyak ada di opsi D. Oke. Opsi E, menentang opininya karena memakai cadar adalah kebebasan beragama dan hak asasi manusia. Pastinya kalian udah bisa menebak dengan mudah bahwa opsi E ini menjelaskan posisi kalian bahwa hal ini salah dan tidak bisa dibenarkan ketika dosen memiliki karakter ataupun pendapat seperti ini. Untuk opsi E juga jelas karena berani memposisikan diri untuk hal yang benar dan menentang yang salah, serta berpikir logis sebelum mencerna suatu pendapat. Biasanya ketika ada mahasiswa dan juga dosen yang berpendapat, ada ketimpangan relasi ataupun hal-hal yang memang tidak bisa kita sanggah karena kita merasa dosen memiliki kuasa yang lebih dan juga pendapat mereka selalu benar. Tetapi perlu diperhatikan teman-teman, dosen juga manusia biasa dan pastinya mereka punya pandangan berbeda. Sama halnya dengan mahasiswa. Kita juga punya pandangan berbeda dan juga punya hak individu untuk memakai apa yang kita mau selama itu sopan dan memang tidak melanggar aturan. Lalu untuk opsi kedua terbanyak adalah yang D. Oke. Memperdebatkan cadar sebagai budaya atau kewajiban beragama bagi wanita. Untuk cadar ini sebetulnya di Indonesia masih banyak diperdebatkan, apakah memang boleh digunakan di mana saja dan apakah hal ini suatu kewajiban atau budaya. Tetapi untuk opsi D ini tidak memberikan solusi jelas bagi teman Anda. Seharusnya bukan hanya berdebat, tetapi Anda bisa memberikan pengertian langsung yang straight to the point bahwa hal ini salah.
seorang dosen seharusnya bisa memberikan pengertian yang lebih humanis dan juga nasihat yang dikemas dengan ramah, supaya teman Anda yang memakai cadar ini bisa lebih paham dan dosen juga bisa memposisikan dirinya dengan lebih bijak. Oke, untuk opsi yang A. Tadi kenapa nggak opsi yang A? Mereka diam-diam ucapan dosen tersebut dan memviralkannya di sosial media sebagai bukti agar mudah ditindak. Pastinya ini terjadi di kehidupan sehari-hari ya, ketika ada hal yang pro kontra dan kita ingin suatu hal tersebut bisa ditindak oleh polisi ataupun masyarakat, ya caranya adalah dengan mereka diam-diam dan juga memviralkannya. Tetapi hal ini tidak bisa dibenarkan teman-teman. Kenapa? Karena kan bisa saja Anda terkena pasal Undang-Undang ITE dan juga merekam orang diam-diam itu melanggar privasi. Oleh sebab itu, hindari hal-hal yang memang memviralkan sesuatu. Sebetulnya untuk memviralkan ini juga biasanya terdapat di soal TIK. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, teman-teman sudah lebih dari 25 detik, saya akan mulai pollingnya. Oke, sudah ya. Waktunya sudah lebih dari 30 detik. Jangan jawab di kolom komentar, teman-teman. Kita harus kondusif dan memiliki integritas untuk mempertahankan peraturan. Oke. Banyak yang menjawab opsi B. Kita lihat jawaban yang tepat. Opsi B poinnya adalah 5. Meminta kepala sekolah untuk tidak memaksakan kehendak dan mengatakan bahwa itu hal yang salah dan tidak toleran. Teman-teman, jika kalian merasa hal ini adalah suatu soal ataupun karangan belaka, tetapi sebetulnya ini terjadi di kehidupan nyata loh. Bukan hanya terjadi di 1-2 sekolah, tetapi ada beberapa sekolah yang mengalami hal seperti ini. Tetapi sayangnya tidak ada yang tahu pasti dan memang tidak diviralkan. Untuk opsi B, kenapa jawabannya tepat? Karena mengambil tindakan pertama untuk menentang pemaksaan dan menegaskan bahwa itu hal yang tidak bisa dibenarkan. Mohon maaf, untuk opsi B ada typo di sini, harusnya pemaksaan ya. Oke, kita kan sudah tahu bahwa hal ini salah dan juga sekalipun kepala sekolah meminta murid tersebut untuk memakai kerudung dan ia punya wewenang yang lebih besar, tapi sebagai guru kita juga harus bisa mengayomi murid kita. Jangan sampai kita membenarkan hal yang salah hanya karena relasi yang timpang. Lalu untuk opsi kedua terbanyak ada di C dan D. Kita bahas yang C dan D. Meminta kepala sekolah untuk mempertimbangkan keputusannya karena khawatir akan psikis siswi tersebut. Untuk mempertimbangkan ini kan bisa jadi hal yang kita sudah pikirkan matang-matang, tetapi kan sudah jelas di soalnya bahwa hal ini salah dan Anda juga sebelum mencari jawaban sudah memikirkan, oh hal ini nggak bisa dibenarkan nih. Pastinya kalian nggak bisa mempertimbangkan hal tersebut karena memang sudah salah dari awal. Lalu untuk opsi yang B, melaporkan pada dinas pendidikan bahwa kepala sekolah melakukan tindakan pemaksaan. Oke, untuk opsi D poinnya adalah 4, tetapi sayangnya kekurangan di sini adalah kalian harus baca soalnya baik-baik. Bagaimana tindakan pertama Anda? Nah, tindakan pertama Anda pastinya kita menentang kehendak si kepala sekolah dong. Kita mungkin boleh saja melaporkan ke dinas pendidikan supaya mendapat penindakan yang tegas. Tetapi ada waktu yang diperlukan untuk membuat laporan dan juga penindakan. Oleh sebab itu,
Opsi yang betul adalah dengan meminta kepala sekolah tidak memaksakan kehendak. Nah, artinya kita sudah menentukan posisi kita untuk menentangnya lebih dulu sebagai tindakan pertama. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Sudah habis. Ya, teman-teman, sudah habis soalnya karena sudah 1 jam juga. Oke, teman-teman ada yang mau ditanyakan tidak? Boleh ditanya ya, karena tadi sedikit ada pro kontra untuk jawabannya dan juga ada sedikit keributan di kolom komentar apa ya? Oke, untuk soal anti radikalisme ini gimana teman-teman pendapat kalian? Yang nomor 2, masalah LGBT kenapa? Maaf, saya baca dulu ya. Tadi ada yang bertanya tentang yang LGBT. Oke. Mohon maaf untuk yang bertanya boleh di-send ulang ya, karena banyak sekali chatnya. Oke, apakah kita wajib ikut peribadatan orang lain? Enggak wajib teman-teman, justru hal ini dilarang ya. Yang kita wajib itu adalah menghargai dan menghormatinya saja. Kita tidak perlu ikut ataupun tergabung dalam ibadah dan ritual orang lain kalau kita punya keyakinan berbeda. Apalagi ketika kita merasa bahwa hal ini dilarang oleh agama kita, maka jangan dilakukan. Karena untuk opsi yang mengikuti peribadatan agama lain, biasanya ada, tetapi itu bukan jawaban yang tepat. Ayo, cara cepat jawab soal. Oke, teman-teman, kalau untuk TKP ini, kalian nggak bisa skipping atau skimming bacanya. Maksud dari skimming itu adalah hanya mencari keywordnya saja. Karena TKP ini soalnya biasanya menjebak dan juga soalnya panjang, maka kalian harus baca baik-baik soalnya, jangan sampai di skip gitu. Oh, ini nih kata kuncinya, tapi kan bisa saja berbeda. Jika kalian sudah baca soalnya dan juga paham materi ini tentang apa, maka kalian bisa cari jawaban yang tepat hanya dengan memilih 1 atau 2 opsi saja. Kalau durasinya waktu 30 detik, kalau untuk durasi 20 detik teman-teman. Karena soalnya selain banyak juga waktunya terbatas untuk tes asli. Nanti yang iya, materinya di-share ya. Oke. Ketika kita dikasih 2 permasalahan, nah teman-teman, ini 2 permasalahan ini kita memilih opsi yang win-win solution. Maksud dari win-win solution ini adalah menyelesaikan 2 masalah dalam 1 waktu. Jadi jangan sampai ketika di soal ada masalah, contohnya seperti Anda harus menyelesaikan laporan, tetapi Anda harus datang ke reuni. Apa yang akan Anda lakukan? Nah, pilihlah opsi yang mengerjakan laporan sekaligus datang ke reuni setelahnya. Seperti itu, teman-teman. Tentunya harus baca soal dulu. Apakah harus baca soal? Iya, harus dibaca ya. Karena itu krusial untuk kalian. Kalian nggak bisa langsung jawab soalnya. Kalian harus baca dan perhatikan baik-baik. Tidak lolos ambang batas, kenapa? Karena biasanya di aplikasi itu ada waktu batasnya. Hanya 20 detik. Oke, view TWK TKP. Kalau menurut saya, apapun itu soal dan materinya, pilihlah yang menurut kalian gampang dulu. Jangan hanya berkutat di satu soal yang susah. Sosial budaya. Oke, teman-teman, nanti kita akan bahas tentang sosial budaya ya. Apakah ada request dari teman-teman untuk materi di minggu depan? Oke, Kak Endika tadi sudah saya jawab ya. Sosial budaya. Oke,
Biasanya sosial budaya juga mirip-mirip dengan anti radikalisme, teman-teman. Soalnya panjang, jawabannya menjebak, dan memang harus dibaca hati-hati. Beda dengan yang profesionalisme, yang pelayanan publik, atau lain-lain. Oke, kakak admin apakah boleh dimulai untuk post testnya atau bagaimana? Ya, halo kakak admin, bisa dengar saya? Untuk waktu yang di Indonesia Timur sudah sangat malam nih, kasihan teman-teman. Hadir Kak, hadir. Oke, terima kasih. Oh, mau post testnya sekarang? Iya. Oke. Biasanya 12.1.15 selesai ya, karena kita kelas premium teman-teman. Kita lebihin waktunya ya. Wah, di Papua udah malam nih teman-teman. Hai, salam kenal dari kakak yang di Papua. Udah malam nih, maaf ya teman-teman, karena di sini waktunya memang berbeda. Oke. Sebelum saya tutup, terima kasih ya untuk semua yang sudah bergabung di kelas hari ini. Semoga kalian mendapat ilmu yang bermanfaat dan apa yang kalian tanyakan bisa terjawab. Semoga sehat selalu dan dimudahkan urusannya ya. Nah, mohon maaf kalau misalkan pollingnya kecepatan atau gimana, tetapi kan kita sudah ada peraturannya tadi di awal ya. Terima kasih sudah kondusif teman-teman. Selamat mengerjakan post-test. Oke, terima kasih Kak Putri. Oke, untuk post testnya kita tunggu 2132 dah. Selamat tinggi. 2128 ya. Atau sampai yang ikutnya 120 atau 130. Untuk apa ya Kahut saya ketiduran? Untuk post test, kalau sama Teh Putri Autlia ada pretest sama ada post test ya, jadi 2 kali. Kalau sama Kak Putri, jangan lama kali, enggak kok, tenang. Satu soalnya 30 detik sama kayak pretest. Post testnya ini wajib Kak, diwajibin aja. 2125 ya, 2125 atau sampai puluhan lah ya. Jangan lupa juga isi form penilaiannya ya. Cus. Oh iya ya, udah 925. Ngantuk mince enggak, sumpil. Tunduk aan itu aslina wow. Oke, kita mulai post testnya. Selamat pengerjaan. Jawabnya di Kahoot ya. Jangan jadi pengikut Jeffrey.
Ada Yem. Wih, Mince ikutan. Mince ikutan Kahut. Iya. Ada si Kahut. Ih, jangan dong. Kasihan dia udah ranking 2. Mince orang dalam ya. Nggak tahu ya. Bukan kok. Mince itu di platform sebelah. Gue juga ya. Mince. Oke, terima kasih semuanya untuk malam ini. Langsung kita akhiri saja.